Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang bertemakan tentang memahami Al-Quran dan Wahyu. Di dalam tema ini, kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran, nama-nama Al-Quran, keberadaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi, pengertian Wahyu, macam-macam Wahyu, perbedaan antara Wahyu, ilham, dan taklim. Nah, sebelum memasuki tema, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adi Ganiu, sebelah saya ada Nana Nur Ahadiah, dan sebelahnya lagi ada. Nah, oke, kita langsung ke tema berikutnya. Oke, saya akan membahas yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Yang kedua adalah nama-nama dari Al-Quran. Oke, yang pertama pengertian Al-Quran. Oke, tema pertama adalah pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah perkataan atau firman Allah SWT yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Secara etimologi, para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan beberapa pendapat. Seperti berikut. Menurut Ahliyani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang qara'a yang artinya membaca. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana termaksud dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Adapun pendapat kedua, menurut Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang pendapat ketiga, menurut Al-Fara, kata Al-Quran berasal dari lafaz qaranina, merupakan bentuk jamak dari kata qarina yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat keempat, menurut Al-Zujjaj, kata Quran itu sifat Al-Qara yang berarti seimbang dengan kata Al-Jama' yang artinya kumpulan. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat kelima dari Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan istiqa dari kata apapun yang dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Oke, tema yang selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran menurut pengetahuan saya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah SWT. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis, sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagaimana bagi Al-Quran yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Ali Imran ayat 3. Selanjutnya ada kata Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya ada Ad-Dzikri. Ad-Dzikri berarti memberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Ad-Dzikri sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Quran surat Al-Hijr ayat 19.
Yang terakhir ada At-Tanzil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran, dan pengertian wahyu. Pembahasan selanjutnya adalah perbandingan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya dahulu. Hadis qudsi adalah sesuatu yang diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Atau singkatnya, Nabi meriwayatkan perkataan Allah. Biasanya contoh lafaz hadis qudsi itu kayak gini. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, bla 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 bla. Nah, itu tuh artinya Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, kayak gitu. Selanjutnya pengertian dari hadis nabawi adalah hadis yang disandarkan kepada selain Allah, yaitu udah seperti hadis-hadis umum yang biasanya itu ya. Persamaan hadis qudsi dengan hadis nabawi, yang pertama sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Yang pertama dapat dilihat dari segi sandaran. Kalau hadis qudsi sandarannya itu kepada Nabi Muhammad sama kepada Allah, tapi kalau hadis nabawi hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari segi nisbat. Kalau hadis nabawi dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, baik redaksi maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya dinisbahkan kepada Allah, akan tetapi redaksinya kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga dari sudut kualitasnya. Jumlah hadis qudsi jauh lebih sedikit dari hadis nabawi. Pembahasan selanjutnya yakni tentang perbandingan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama saya akan membahas tentang persamaan hadis qudsi dengan Al-Quran, yakni sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, yang pertama dari segi redaksi dan maknanya. Kalau Al-Quran redaksi dan maknanya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi Muhammad, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam bacaan sholat. Kalau Al-Quran adalah bacaan wajib dalam sholat, hal ini enggak berlaku dalam hadis qudsi. Hadis qudsi bukan salah satu bacaan wajib dalam sholat. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, tetapi hadis qudsi melalui ilham dan mimpinya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam wahyu, kemudian perbedaan wahyu, ilham, dan taklim. Kamu lho ya metu iki. Selanjutnya ada macam-macam wahyu. Macam-macam wahyu ini berdasarkan cara turunnya. Yang pertama ada taklimullah, yang berarti Allah Azza wa Jalla berbicara secara langsung atau menyampaikan wahyunya secara langsung, baik yang menerima itu dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Hal ini dapat dicontohkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi Kallamallahu Musa taklima, yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Yang kedua melalui malaikat Jibril. Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyunya melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sini terkadang menampakkan wajahnya ataupun tidak menampakkan sosoknya secara langsung. Hal ini dapat dicontohkan ketika Rasul dimi'rajkan ataupun ketika malaikat Jibril menyerupai sahabat Rasul yaitu Dihya al-Kalbi. Yang ketiga, dibisikkan dalam kalbu.
Allah atau malaikat Jibril ketika hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi, ini disertai pemberitahuan bahwa ini merupakan dari Allah. Lanjut. Kemudian melalui ilham, Allah memberikan ilmu ataupun wahyu kepada Nabi saat beliau berijtihad kepada suatu masalah, dan itu melalui ilham ataupun ilmu. Lanjut. Yang kelima, melalui mimpi. Allah Azza wa Jalla terkadang memberikan wahyu kepada para nabinya dengan perantara mimpi. Sebagai contoh, wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Kemudian ada perbandingan wahyu, taklim, dan ilham. Ada perbandingan wahyu, taklim, dan ilham. Perbandingan wahyu dengan ilham. Ilham diperoleh secara kasyaf manawi, sedangkan wahyu diperoleh secara syuhudi atau persaksian. Kasyaf maknawi dapat diartikan tanpa perantara. Jadi ilham ini diperoleh secara kasyaf maknawi, itu berarti tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian ilham diperuntukkan masyarakat umum dan tidak untuk disampaikan kepada khayalak umum. Sedangkan wahyu hanya diberikan kepada manusia pilihan Allah dan diisyaratkan untuk menyampaikan kepada khayalak umum seperti Nabi Muhammad. Kemudian ilham diperoleh kasyaf dan kadang-kadang tidak melalui perantara malaikat, sedangkan wahyu diperoleh dengan perantara malaikat. Kemudian perbandingan ilham dan taklim. Taklim bersandar kepada pengetahuan dan penelitian, sedangkan ilham, kesan batin yang timbul dalam jiwa melalui jalan taklim, tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan seseorang dalam proses taklim itu sendiri. Yang maknanya perbedaan wahyu, ilham, dan taklim ini terdapat pada wahyu diterima oleh orang tertentu, sedangkan ilham dan taklim dapat diterima oleh semua manusia. Yang membedakan adalah taklim ini disertai dengan usaha manusia, sedangkan ilham tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir guys, agar silaturahmi tidak terputus, Pak dosen izinkan kami dapat nilai 100. Wah.